selamat datang di POV, Point of View with Christy MS. Yoi, seperti biasa hari Jumat teman Motion kita bakal mencari insight baru, ilmu baru yang bisa bikin mindset kita tuh bukan bertambah ya, Shifting ya. Punya perspektif lain, memperkaya Bener. kita. Makanya kita panggil mind shifter kan. Mind shifter. Langsung aja kalau gitu ada Kak Christy yang udah bergabung. Hai Kak. Hai, apa kabar? Hai. Baik dong, Kak Christy baik kabarnya? Baik. Ini baru makan juga nih, jadi masih full nih. Masih full, Yang mikir panjang. mantap. Nah, ini Kak, hari ini kita tuh tertarik ngomongin soal emosi, ya kan? Mohon maaf karena aku tuh orangnya emosian ya. Dan sekarang banyak kejadian di jalan-jalan pada emosian. Emosian, itu di jalan yang suka emosian. Belum lagi kalau misalnya dulu tuh aku tuh kalau misalnya sama pasangan selalu berantemnya karena aku tuh nggak bisa menjaga emosi. Kalau marah tuh ya udah marah aja gitu kan. Nah, kita kan ngomongin soal mengelola emosi dalam relationship. Benar. Okay? Ini mungkin banyak yang penasaran juga gitu ya. Sebenarnya jadi itu kemarin kita sempat ngobrol sama si Mbak Liza Japri. Iya. Ya kan dia bilang kita harus bisa tahu dulu atau mengenal emosi kita dulu. Bener, karena emosi sebenarnya bukannya buruk, itu adalah sesuatu yang netral gitu. Jadi kita harus mengenal dulu emosi kita. Bener nggak sih kayak gitu? Itu namanya mengelola emosi secara sadar. Apakah begitu? Iya. Jadi kalau emosi kan sebenarnya banyak bentuknya, cuman kita korelasinya selalu kepada amarah kan ya. Dan makanya itu membuat kita sering ngomong, kamu jangan emosian dong, atau kamu coba deh dikendalikan emosinya. Padahal itu kan sebuah term yang mewakili banyak rasa di dalam diri gitu. Jadi kita perlu belajar untuk mengelola, apalagi dalam relationship itu banyak melibatkan emosi, karena kita udah tidak lagi netral ketika berhubungan dengan seseorang yang emang punya makna dan nilai lebih buat hati kita. Oh, benar sih. Iya, benar. Tapi kalau Kak Kris ini kan jagonya mindset shifter gitu lah ya, cara kita merubah sudut pandang kita. Nah, ada nggak sih pengaruh mindset dalam konteks kita mengelola emosi? Oh, banyak banget. Jadi kalau misalnya let's say ini secara umum dulu ya. Let's say secara umum ketika kita udah punya, misalnya kita digabungin nih sama stereotype tentang orang tertentu. Terus ketika kita bertemu dengan orang seperti itu yang kita udah punya stereotype duluan tentang dia, itu emosi kita itu udah berubah gitu. Cara kita ngelihat dia itu digabung dengan mindset kita ngelihat dia, terus emosi kita pun juga akhirnya terbawa entah dari cara ngomongnya, cara ngelihatnya, cara memperlakukan. Itu karena udah kepengaruh dulu dalam pola pikir kita itu tentang orang ini kayak gimana. Nah, kalau diambil secara lebih mengerucut tentang relationship, ketika kita udah punya pikiran atau mindset tentang seseorang dalam pikiran kita, dan lebih buruknya lagi kalau misal itu sebenarnya adalah terbawa dari masa lalu misalnya, terus kita terapin ke dalam relationship yang sekarang, otomatis emosinya akan apa ya, naik turunnya itu kita kadang nggak sadar gitu. Dan orang lain ketika dia ngomong, ketika dia protes, baru kita akan oh emang iya ya, emang kayak gitu. Oke. Dan itu sangat-sangat dipengaruhi dari mindset kita. Berarti mindset kita ketika menjalani hubungan seharusnya gimana Kak, supaya emosi kita juga ya stabil-stabil aja gitu loh Kak Christy. Iya, kalau misalnya mindset itu kan pada dasarnya mindset kan dasarnya kita bisa lihat dari yang sisi fixed and growth, atau yang kadang orang-orang bilang open mindset atau closed mindset. Nah, tapi karena aku sendiri mendalaminya yang dari sisi growth, kalau kita dibawa ke dalam relationship, kita perlu punya pemikiran bahwa hubungan ini hubungan yang bertumbuh, sehingga akunya sebagai pribadi yang menjalani hubungan ini juga akunya mau dan berani bertumbuh. Kalau enggak ya sama aja. Nah, tapi untuk memiliki mindset yang selalu pengen bertumbuh, itu kita sendiri kan kadang struggle ya. Kita sendiri ketika kebentur dengan tantangan, ketika kebentur dengan hambatan atau omongan orang lain, kita mau berubah sedikit aja udah ada yang apa nih, kayak ngata-ngatain gitu. Ngapain sih berubah kayak gitu, atau ngapain sih kamu beda nih sekarang gitu, udah mentang-mentang udah pacaran atau apa. Itu hanya tantangan-tantangan kecil aja sebenarnya. Kalau emang kita benar-benar mau fokus ke dalam pertumbuhan dalam relationship itu, otomatis kita perlu punya yang namanya growth mindset.
Growth mindset. Hari ini tema besarnya adalah tentang emosi. Mengelola emosi dalam relationship ya, teman motion. Hal yang harus diketahui bahwa emosi sebetulnya ada hal yang netral, walaupun orang selalu mengasosiasikannya dengan marah-marah, yang emosi negatif, padahal nggak gitu juga gitu ya. Nah, benar-benar. Lanjut di nomor yang selanjutnya nih pertanyaan ya teman motion ya. Gimana sih Kak Kristi kalau misalnya satu relationship itu bisa rusak oleh emosi yang nggak terkendali gitu? Oke, karena kita udah sepakat emosi itu nggak hanya amarah, jadi kita bisa ngelihat dari berbagai sisi. Tapi untuk mempermudah biasanya kita melabeli itu dengan emosi negatif atau positif. Oke. Ya, padahal kan ya kita udah tadi ngobrol juga di depan, emosi itu sebenarnya netral, cuman karena kita nggak ngerasa nyaman, jadi kita kasih itu label negatif. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari apa yang kita rasakan, ya yang kita rasakan kan nggak enak, emosi sedih, emosi kecewa, emosi putus asa, terus apa ya biasanya ya, hal-hal yang akhirnya membuat kita itu nggak merasa nyaman ketika mengalami emosi itu. Kecewa bisa nggak tuh? Ini bisa banget gitu, bisa banget. Bingung pun juga bisa gitu, bingung, putus asa, mau ngapain gitu. Dan kalau itu dibawa ke dalam relationship, let's say kalau misal sebenarnya agak kompleks, kalau kita bawa juga, oh kamu lagi capek bisa memunculkan emosi, emosi kecewa ketika misal pasangannya itu nggak memberikan afeksi atau perhatian yang dia butuhkan. Atau apalagi kalau mau dibikin lebih kompleks lagi nih, kita gabungin sama love language masing-masing. Ada yang pengennya tuh ketika udah udah lagi bete, emosinya lagi nggak enak, habis dimarahin orang atau gimana lah, terlambat, kena banjir dan lain-lain, ketemu sama pasangannya, pengennya itu kalau ketemu mungkin dikasih ini, misalnya kasih minum gitu, berarti act of service misalnya. Kalau mau dibikin lebih kompleks lagi. Nah, tapi emosi yang tidak bisa kita kelola dengan baik, at least kita sebagai yang mengalami, kita sadar, aku lagi capek nih hari ini, aku habis mengalami hari yang panjang, tanda kutip hari yang buruk. Kalau aku ketemu sama pasanganku membawa emosi seperti ini, dia yang nggak tahu apa-apa nih, atau dia yang nggak ngerti seberapa nggak enaknya hariku saat ini, bisa kena ini luapan emosinya itu, luapan ketidaknyamanan itu gitu. Nah, ini yang jarang sekali akhirnya kita tuh bisa secara mindful, secara aware untuk mengelola, untuk menyampaikan lah minimal, babe atau sayang, apalah namanya panggilannya, aku hari ini lagi bete banget, jadi tolong jangan diajak ngomong kebanyakan dulu, karena aku udah capek mikir, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau nggak dikendalikan, itu bisa memicu banyak masalah. Yes. Karena dianggapnya itu menyerang secara personal ya, kayak kamu kenapa sih, kan aku di sini juga buat kamu, padahal ya sebagai human kita need space juga kan, sesuatu gitu ya. Kalau kayak gitu jadi kayak serba salah dong Kak Kristi. Mau kita ngomongin mungkin jadinya salah ditangkap sama pasangan, tapi kalau mungkin kita pendem sendiri emosi yang udah membara ini, mungkin ujung-ujungnya jadi anxiety dan lain-lain. Jadi kayak harus mencari titik temu yang pas banget tuh untuk ngomong ke pasangan biar nggak meledak bareng gitu. Iya, makanya pentingnya kita ngobrol sama pasangan dan membiasakan adanya komunikasi yang terbuka, itu jadi salah satu kunci yang penting dari jembatan deh emangnya. Jadi emang klise banget, emang udah sering banget dibahas, tapi dalam prakteknya tuh sehari-hari tuh sesimpel ngomong kayak misalnya, kamu lagi bisa diajak ngobrol serius nggak? Atau kamu lagi emotionally available nggak? Biasanya kalau aku pribadi itu bahasa yang aku pakai. Kamu lagi emotionally available nggak? Atau kamu lagi oke nggak nih kondisinya? Kamu lagi baik-baik aja nggak? Sesimpel satu pertanyaan itu, kalau emang udah sepakat untuk ya udah kita saling terbuka nih, itu bisa membantu untuk mencegah masalah-masalah atau ledakan-ledakan emosi tadi, supaya kalau emang ada hal yang harus dibicarakan saat itu juga, kita bisa akhirnya ekspektasinya itu beda, bahwa pasangan tuh sekarang saat ini lagi nggak dalam kondisi terbaiknya dia, jadi it's okay untuk lower your expectation. Tapi kalau emang dia lagi nggak sanggup banget dan itu bisa ditunda besok, ya lakukan besok gitu. Karena emang dia lagi nggak siap untuk menampung kembali informasi-informasi yang penting, dan kita punya ekspektasi yang lebih kan.
kamu biasanya lebih kritis, kamu biasanya bisa bantu aku mikir, kamu biasanya begini begitu. Oh hari ini kayaknya kamu lagi nggak bisa support aku. Nah akhirnya demanding gitu. Oh bener, berarti ya selain kita harus tanya sama partner kita, ya kan, are you emotionally available, atau gimana cara yang enak lah ya, kalian sama-sama tahu. Berarti kita juga perlu berlatih gitu ya, berlatih mengelola emosi nggak sih, kayak mindfulness gitu ya. Iya, karena kan mungkin di satu sisi pasangan kita tipe orang yang kalau lagi ada masalah atau lagi emosi banget lebih pilih untuk diam dulu baru habis itu diomongin. Iya. Ya kan, tapi kalau nggak terjadi si komunikasi yang tadi Kak Kristi bilang, malah jadi dua-duanya bisa gontok-gontokan nih karena nggak dapet jalan tengahnya. Ini kayak film Noktah Merah Perkawinan. Oh iya. Kita udah tengah-tengah pembicaraan dan tadi terputus di obrolan soal latihan sehari-hari untuk mengolah emosi kita dalam relationship ya. Kita mungkin bilangnya mindfulness. Coba gimana nih Kak? Sehari-hari nih orang-orang yang emosian gini, yang darting-darting ini nih harus gimana nih? darting. Makan timun ya bisa. Oke. Mindfulness itu sering dikaitin sama being aware kan, self aware. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, kalau kita praktekin dalam relationship, sebenarnya manfaatnya gede banget, besar banget gitu. Nah, besarnya itu sebesar apa? Sebesar itu bisa mencegah masalah-masalah yang nggak perlu terjadi, atau mencegah konflik-konflik yang apa ya, yang sangat bisa dianulir, yang sebenarnya tuh kalau kamu punya mindfulness, kamu belajar praktekin self-awareness, itu masalah nggak perlu terjadi, atau setidaknya ketika terjadi konflik bisa dikelola dengan lebih cepat. Gitu. Jadi masalah dari misalnya ya ada miscommunication di 2 poin pertama nih, atau dalam 5 menit pertama nih. Tapi dengan belajar mindful, dengan belajar self aware, langsung gitu bisa kita ngingetin diri sendiri. Tadi kayaknya aku salah ngomong deh. Tadi itu aku mengungkapin sesuatu yang dia nggak suka deh. Tadi aku kayaknya terlalu menuduh dia, atau aku belum cukup nih informasinya, tapi aku udah asumsi duluan nih. Itu meskipun kelihatannya sederhana, tapi ketika kita sadar di awal, itu nggak perlu obrolan itu jadi panjang, atau perdebatan itu jadi kayak 30 menit, 1 jam, nggak perlu gitu. Dan itu sangat-sangat membuat hubungan itu jadi lebih bisa dinikmati, jadi lebih damai, terus ngobrolnya jadi lebih enak, dan akhirnya 2 orang yang ada dalam relationship ini juga mereka merasakan gitu bahwa aku dalam relationship ini sehat gitu. Aku nggak cuma bertumbuh, tapi aku juga secara mental sehat gitu. Benar. Tapi latihan prakteknya tuh seperti apa sih untuk bisa mengasah si mindfulness kita makin mindful juga, di satu sisi juga bisa maintain si emosi ini? Apakah, karena kalau aku dengar kata mindfulness yang pertama kali ada di otakku itu adalah meditasi, Kak. Ya kan? Iya. Maksudnya ada metode-metode atau trik tertentu nggak sih, Kak Kristi? Iya, sebenarnya kaitannya erat banget ya sama meditasi. Cuman meditasi sendiri kan nggak semua orang bisa melakukan ya. Ada yang akhirnya ketiduran, ada yang akhirnya terganggu gitu sama notification. Banyak yang gagal juga. Tapi kalau mau beneran latihan, emang salah satu best way-nya meditasi, dan meditasi pun ada banyak cara. Buat aku pribadi itu aku mulai latihan tuh dari hal yang paling simple aja, kayak being aware with your surroundings gitu. Jadi atau at least misalnya kamu terlalu misalnya kayak mungkin let's say kalau di lingkungan yang publik gitu mungkin terlalu menyulitkan, dengan diem aja di kamar, duduk gitu, terus dengerin lagu yang calming gitu, calming sounds. Kita coba being aware itu dengan ngerasain sebenarnya sekarang aku ngerasain apa gitu. Mungkin di pundak ini lagi capek, lagi pegel gitu, atau pikiranku lagi penuh, tapi penuh soal apa? Penuh soal pasangan, penuh soal anak, penuh soal pekerjaan, penuh soal kurang tidur nih aku, atau lapar tuh gitu perutnya. Jadi sadar gitu. Terus misalnya ada angin, ada apa, ada suara-suara lain di sekitar kita, dingin apa. Nah, itu being aware. Itu simple practice-nya ya. Terus latihan juga ini kan atur nafas gitu. Atur nafas. Kalau aku pribadi biasanya aku dulu memulai dengan hitungan 7-4-7 gitu. Jadi 7 detik narik, 4 detik tahan, 7 detik lagi keluarin lewat mulut.
gitu. Kalau aku, 47. Nah, kalau gini bisa nggak sih Kak, salah satu contoh simple yang aku lakuin ya, karena aku juga kalau meditasi bobo ya Kak. Mohon maaf nih. Ada 2 yang cara aku lakuin, mungkin benar atau enggak kita tanya nih. Yang pertama adalah melakukan satu hal satu kali, yaitu contoh misalnya aku sering baca buku sambil dengerin musik, itu nggak bisa. Salah satu aja dilakuin, ya baca buku, dengerin musik. Terus yang kedua makan. Kayak makan kan kadang kita sambil lihat handphone, nonton TV, Gua ngapain. ya, Iya kan? Nah makan tuh bener-bener yang kayak kamu ngerasain berapa kali kamu kunyah. Ini makannya rasanya apa, itu ngaruh banget sih. Kalau aku ya nggak tahu deh. ngaruh banget ya. Iya. Ya, benar-benar bisa kok. Itu latihan-latihan sederhana dalam keseharian kita itu justru ngebantu ya untuk lebih peka gitu sama kayak kadang kita ditanya itu dari menu nasi yang kamu makan itu yang enak yang mana? Kalau orang enak nggak, keasinan nggak? Nggak tahu, udah habis gitu. Udah nggak fokus gitu ya. Iya. Udah nggak fokus. Oh, I see. Wow. Wow. Atau kalau misalnya yang sering banget tuh kita yang lakukan auto itu biasanya nyetir kan. Nyetir kita masuk mobil udah taruh tas, taruh apa segala sesuatu, pluk, udah subconscious gitu. Terus begitu ditanya, tadi kamu naruh ini di mana? Karcis taruh di mana? Bingung kadang-kadang, lupa gitu. Nah, tapi kalau kita bisa light dan ketahuilah ketika lagi capek banget, lagi emosinya nggak terkendali, hal simpel semacam karcis hilang karena nggak mindful bisa berantem juga kan. Nah, jadi praktisnya yang satu lagi kalau dari aku itu mungkin Adit sama Cheryl pernah dengar teknik 5-4-3-2-1. Gimana tuh Kak? Okay. Pernah dengar nggak? Itu biasa buat hipnotis nggak? 5-4. Ini uya-kuya ya gini. Bukan ya? Gimana tuh Kak? Bukan. 5-4-3-2-1 ini teknik untuk kita being aware dalam waktu beberapa menit aja. Jadi ini ngomongin soal panca indera kita. 5 itu panca indera kita. Jadi kita lihat apa 5 hal di dalam di sekitar kita yang bisa kita lihat. Jadi 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Kayak sekarang aku lihatnya ada tempat AirPods, terus ada handphone, ada botol minum, ada tisu, ada alat makan misalnya gitu. Itu 5 udah ya. Nah, misalnya ada nama Shadow juga lihat di sekitarku ada apa 5. Terus yang keempat itu apa yang bisa kamu dengar. Jadi apa yang bisa kamu dengar? Oh, aku dengar suara musik, aku dengar suara orang, aku dengar suara anak kecil nangis misalnya, aku dengar suara lagu gitu. Terus 3 itu adalah 3 hal yang bisa kamu sentuh gitu. Jadi misalnya kamu sentuh, aku bisa sentuh kulitku sendiri, aku bisa sentuh bajuku, aku bisa sentuh mungkin ini di sini ada papan kayak gitu. Nah, yang kedua itu 2 hal yang bisa kamu cium pakai indera penciuman. Aku di sini aku bisa mencium ada bau misalnya kayak bau makanan gitu. Sushi di situ. Nah, yang terakhir satu itu yang dikecap. Jadi aku bisa mengecap. Tadi aku makan ikan gitu. Aku bisa mengecap masih ada nih rasa ikannya sedikit atau es teh atau apa gitu. Nah, itu membantu kita untuk langsung 5-4-3-2-1 apa yang gue lihat ya, apa yang gue cium, apa yang gue. Jadi kadang kan kita nggak 5-4-3-2-1 juga ya. Apa yang gue denger ya, apa yang aku pegang akan bisa. Nah, itu being kita tuh langsung present, being present. Iya, present. Oke, tadi pasangan lu ngomong apa ya? Iya, being present langsung. Oh, tadi dia ngomong apa ya? Kata-kata apa yang dia ulang ya? Oh, dia pengen banget makan sushi hari ini. Ya udah, ayo Beb kita makan sushi yuk. Karena latihan. 5-4-3-2-1. Langsung. Oh, keyword apa yang sering dia ulang? Oh, aku kedinginan. Oh, tadi kayak dingin banget ya. Oh, atau freezing. Dia mulai gini. Ayo, aku ambilin jaket atau apa. Oke, berarti itu seperti yang kayak tadi Kak Kristi bilang, emang harus malah semakin kita fokus sama surroundings kita ya, lingkungan kita ya. Being present itu bener banget kata kuncinya ya. Tadi kan udah sempat dibahas banyak banget tuh, sampai cara latihannya juga 5-4-3-2-1, ada 7-4-7 juga yang sempat di-share sama Kak Kristi. Tapi kalau untuk dalam hubungan sendiri, Kak Kristi, sebenarnya dengan keberadaan emosi yang marah-marah lah dan lain-lain kecewa, itu dibutuhkan gak sih? Karena kan aku pernah dengar pepatah yang bilang, sebelum nikah sama orang lo harus tahu monster-monsternya dia dulu gitu. Biar nanti pas nikah gak salah pilih orang, harus tahu emosinya dia dulu. Kata-kata gue kayak gitu. Itu kata-kata Sheryl, benar. Nah itu sebenarnya gimana tuh Kak Kristi? Emang sebutuh itu kan untuk tahu emosi seseorang dalam suatu hubungan? Kalau untuk distandaris banget sih
kayaknya kembali ke pasangan masing-masing juga ya. Tapi ada benernya gitu, omongan itu ada benernya, karena ketika kita nggak ngerti pasangan kita tuh bisa se-emosi apa, dan bagaimana, yang paling penting sebenarnya bagaimana cara dia menyadari dia tuh lagi emosi nggak sih. Dan kedua, ketika dia udah sadar, gimana cara dia mengelola sendiri emosinya dia gitu, sehingga kita nggak terlibat di dalam apa ya, semacam pertikaian yang kamu jangan emosi dong gitu, aku nggak emosi gitu tapi banting pintu gitu. Nah, kan dia sendiri menolak gitu atau deny gitu dengan fakta itu. Nah, jadi ada benernya banget gitu untuk menyatakan bahwa oh ya, sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih serius, kita perlu nunjukin juga nih, bukan nunjukin ya, kita pengen tahu seberapa kamu tuh kalau marah itu kayak gimana. Lebih penting lagi, kamu sadar nggak kalau kamu tuh lagi marah dan bisa mengelolanya nggak? Oke. Benar, kan ada tuh orang yang kalau udah marah udah wah buta banget ya, udah kayak ngamuk-ngamuk jiwa gitu, ngeri. Senggol bacok lah pokoknya ya kan. Iya, kayak berubah jadi orang lain. Makanya ada film Hulk. Oh iya ya, berarti pemerannya Hulk kalau dengar POV bareng Kristi nggak ada film Hulk lagi tuh. Udah gak jadi. Udah baik. Udah gini, Hulk udah mau marah nih. Hulk terus dia gini kan, 5, 4, 3, 2, 1. Kagak ada filmnya ada jadinya ya. Iya, tapi kenapa 7 detik dia. Oke, terakhir mungkin Det, apa Det? Ya, tapi mungkin ini dari tadi kita ngomongin panjang lebar tentang emosi, sebenarnya bisa jadi sebuah chance, bisa jadi sebuah kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain tuh, berarti agree with that ya Kak Kristi ya? Ya, tapi yang lebih penting itu nggak dijadiin alasan ya. Maksudnya ya, kayak begini gitu. Atau kan jadi tameng nanti gitu. Yang lebih penting makanya tahu nggak kamu kalau emosi itu kayak gimana dan apa caramu untuk mengelola itu atau mengurangi itu dan dampaknya gitu loh. Kayak gitu. Ini sedikit sharing aja, bukan mau membuka apa masalah orang atau enggak, tapi aku pernah mendengar cerita dari orang yang dia terjebak di dalam lingkaran itu. Jadi dia sendiri nggak bisa ngendaliin itu dan dia akhirnya kena itu dampaknya kepada orang-orang di sekitarnya yang dia sayangi, dan nggak cuma satu orang-orangnya, sehingga relationship yang kita omongin sekarang konteksnya misalnya pacaran atau dating itu dampaknya akhirnya nggak cuma ke pasangan, dampaknya bisa ke orang tua, dampaknya bisa ke anak, dampaknya bisa ke teman kerja, dampaknya bisa ke teman pelayanan, bisa ke teman main, siapapun gitu. Karena emosi kan kita semua merasakan, gitu. Tapi kalau kita nggak bisa mengelolanya, kita nggak tahu dan lebih parah nggak mencari tahu cara mengelolanya, ya udah berarti kita dikendalikan oleh emosi kita. Tuh, dikendalikan. Nah, berarti cara untuk merubah konflik jadi kesempatan untuk mengalirkan emosi, berarti cara-caranya gimana Kak? Nah, ini agak PR sebenarnya ya, tapi ketika kita bisa melihat kalau lagi berkonflik itu kita bisa being aware tadi yang pertama, kita being mindful, dan akhirnya kita belajar dalam relationship itu, oh ketika aku marah atau ketika pasangan aku marah, cara terbaik untuk bukan segera ya, nggak harus segera juga, tapi cara terbaik untuk meredakan diriku ini kayak apa, kita akhirnya bisa ngomong ke pasangan. Kalau aku marah, jangan langsung diajak ngomong ya, tapi kasih waktu aku, atau aku akan ngomong kira-kira 30 menit deh. Let me cooling down gitu. Let me cool down, let me manage my own mindset, my own thoughts, yang lebih penting itu. Dan akhirnya kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri itu kayak apa. Termasuk pasangan kita juga, oh kalau dia tuh marah atau dia lagi kecewa, emosi dan sebagainya, dia tuh pengennya apa? Beliin es krim mungkin, atau diajak main, diajak jalan, atau lebih penting lagi adalah kata-kata apa atau solusi apa yang bisa kemudian itu ngomong dari hati ke hati. Kalau cuma dikasih sesuatu yang dia suka atau diajak jalan atau diajak apa, kan dipendem juga itu, nggak selesai, kayak dianggap nggak ada masalahnya. Nah, itu ya benar ya. Berarti sambil memang makan es krim sambil ngobrol, tadi kenapa kamu marah. Komunikasi itu yang harus dijaga sama teman motion ya. Kalau misalnya memang ada emosi datang, ya udah kita kenali lebih lanjut emosi itu. Tapi ketika berpengaruh sama relationship kamu, ya udah harus diomongin, open communication berdua biar masalahnya juga solve ya Kak Kristi ya. Iya, makanya komunikasi akan selalu ada di berbagai jenis
masalah yang terjadi dalam Yes. relationship. Dan jangan lama-lama teman motion kalau ngasih silent treatment itu bikin sakit gitu ya. Jangan silent minta treatment tuh ya. break tiba-tiba udah punya pacar lagi. break gitu bukan. Nge-rap deh itu ya. Ya dah, Kak Kristi, thank you so much. Hari ini insight-nya begitu menarik. Kita jadi bisa lebih aware dengan emosi kita sendiri dan semoga bisa selalu diomongin sama pasangan kita ya. Kalau amit-amit lagi marah banget posisinya gitu ya. Iya benar. Kalau lagi marah banget pengen minta maaf transfer aja. Transfer aja. Semua masalah dengan komunikasi dan transfer bisa beres. Kak Kristi, thank you so much sekali lagi udah hadir. Thank you. See you next week. Thank you so Kak. much, Ade dan Cheryl. Yes, happy Bye. weekend. Bye bye. Happy weekend.